Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billah minan nar. Amma ba'du. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku tercinta, saudara-saudaraku yang diikat oleh al-ukhuwah al-islamiyah, saudara-saudaraku yang diikat oleh manhaj yang hak dan akidah as-sahihah, yang mana kita bisa jadi persaudaraannya lebih kuat daripada persaudaraan rahim, persaudaraan asy-syaqiqah yang keluar dari rahim-rahim ibunda kita. Maka berkata Arab di syairnya, rubba akhin laka lam talidhu ummuk, rubba akhin laka lam talidhu ummuk. Bisa jadi teman kental, the old friend, the best friend, dia itu adalah dari orang-orang yang jauh dari nasab dan jauh dari ras, dan bahkan bukan dari rahim ibundanya, namun kekentalan dan kesolidan yang terbina dari ukhuwah al-islamiyah, dari manhaj yang hak dan dari akidah yang sahihah yang sama, maka ini bisa jadi lebih kental dan lebih padat menjadi the old friend daripada saudara yang datang dari kandung ibunda. Maka kita pada hari ini, hari Ahad 17 Juli 2022 bertepatan dengan 17 Dzulhijjah 1443 Hijriah, kita lanjutkan daurah di hari yang kedua di Tikar Raya, Mamuju Utara, Sulawesi Barat, di Masjid Imam Ahmad, di Ma'had Imam Ahmad, yang mana ma'had ini diurus oleh ikhwanuna dan juga dibina oleh mertua kami Ustaz Mukhtar hafizahullah. Maka pada kesempatan pagi ini yang cerah, kita akan membahas tentang tema kebodohan kepada ilmu syar'i adalah sumber malapetaka fid dunya wal akhirah. Malapetaka di dunia dan juga di hari akhir. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quran telah menjelaskan perbedaan yang sangat ekstrim antara orang-orang yang alim kepada agamanya dengan orang-orang yang ignore, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh kepada ilmu agamanya. Maka Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun
walladzina la ya'lamun. Maka di dalam ayat ini katakanlah, hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Kita kembali sedikit kepada i'rab al-ayah. Hal yang masuk kepada ayat ini hal ismun istifham. Namun perlu diketahui ismun istifham terbagi menjadi dua. Istifham al-ijabi dan yang kedua istifham inkari. Apa makna al-istifham al-ijabi? Dia adalah pertanyaan dari ismun istifham yang jawabnya hanya na'am aula, yes or not, iya atau tidak. For example, kita berikan contoh. Hal anta shaimun, di mana kita menanyakan saudara kita, apakah kamu orang yang berpuasa hari ini? Maka hal di sini dinamakan istifham ijabi. Maknanya membutuhkan jawaban na'am aula. Maka dikatakan na'am ana shaimun. Dikatakan la ana muftir, maka aku berpuasa, atau aku tidak berpuasa, aku orang yang berbuka. Ini dinamakan dengan hal istifham ijabi. Dan yang kedua, contoh dari istifham ingkari, maknanya dia bermakna laisat, bermakna bukanlah. Diartikan maka tidaklah, maka bukanlah, bermakna laisat. Maka di sini banyak di Al-Quran dan contohnya di dalam ayat ini. Maka Allah berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak diartikan apakah sebagai istifham ijabi, tidak, tetapi hal istifham ingkari diartikan dengan laisat, bermakna maka tidaklah sama, karena yastawi fi nun mudhari' marfu litajarrudihi anin nasib wal jazim, dan dia alamatu raf'ihi-nya muqaddarah. Hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun, maka katakanlah diartikan tidaklah sama orang-orang yang mengetahui ilmu agamanya, alim kepada agamanya, dengan orang-orang yang ignore, orang-orang yang bodoh kepada agama-agamanya, tidaklah sama. Dan juga masih di dalam makna yang sama di dalam surat Ar-Ra'd, Allah berfirman, qul hal yastawil a'ma wal basir. Maka apakah sama? Tidak diartikan seperti itu, tetapi tidaklah sama. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Maka apakah sama orang-orang yang melihat dengan matanya dan orang-orang yang tidak bisa melihat dengan matanya? Tidaklah mereka itu sama. Am hal yastawi dzulumati wan nur, dan perbedaan itu sama seperti apakah sama? Maka maknanya juga istifham ingkari, tidaklah sama. Az-zulumat wan nur, kegelapan dan juga cahaya yang terang benderang dari ilmu. Maka di dalam dua ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang-orang yang jahil, yang ignore kepada agamanya. Maka dinafikan dengan istifham ingkari. Maka di sini penafian maknanya bukan hanya sekedar pertanyaan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, diartikan maka tidaklah sama orang-orang yang mengetahui ilmu syar'i dengan orang-orang yang bodoh kepada agamanya. Dan persamaan di dalam ayat yang lain, qul hal yastawil a'ma wal basir, di surat Ar-Ra'd. Maka tidaklah sama orang-orang yang melihat dengan orang-orang yang buta, seperti orang-orang yang melihat itu dia mempunyai ilmu, dan orang-orang yang buta itu tidak mempunyai ilmu. Am hal yastawi dzulumatu wan nur, maka tidaklah sama juga
antara cahaya yang terang benderang dikarenakan ilmu dengan kebodohan ignore yang merupakan kegelapan yang nyata. Dan dua perbedaan antara orang yang alim dengan orang yang bodoh yang disebutkan di Al-Quran sebagai perbedaan yang nyata, bagaikan orang yang buta dengan orang yang melihat, dan bagaikan kegelapan dan cahaya yang terang benderang, dikiaskan seperti itu di dalam Al-Quran. Maka ketahuilah ya ibadallah, telah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di kitabnya yang agung Madarijus Salikin, bahwa differentiation ataupun al-farq, perbedaan yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, tidak samanya orang yang berilmu dengan orang yang bodoh, perbedaan jurang pemisah yang sangat jauh dan dalam. Bagaikan apa? Bagaikan ayat la yastawi ashabul jannati wa ashabun nar, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Maka perbedaannya sangatlah jauh dan dalam, bagaikan perbedaan penduduk surga dengan penduduk api neraka. Maka Imam Ibnul Qayyim menyebutkan perbedaan yang Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar dan Ar-Ra'd tadi, perbedaan yang sangat jauh. Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun, seperti la yastawi, tidak sama, ashabul jannati wa ashabun nar, ashabul jannati humul faizun. Maka seperti tidak samanya penduduk surga dengan penduduk api neraka. Maka penduduk surga mereka orang-orang yang beruntung. Maka dari ucapan Imam Ibnul Qayyim ini, apa gerangan? Kenapa beliau membedakan penduduk surga dengan penduduk neraka? Perbedaan yang sangat jauh, bagaikan orang-orang yang mempunyai ilmu kepada agamanya dengan orang-orang yang jahil kepada ilmu agamanya. Maka jawabnya dari adilah-adilah yang ada, bahwa seorang alim dengan ilmunya, maka dia akan dikatrol dengan ilmunya kepada surga. Dan pendalilannya banyak dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun dari Al-Quran, seperti Allah berfirman di dalam dua surat, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Maka makna dari ayat ini, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Pertama, kalimat innama di ilmil balaghah memberikan makna yufidul makna al-hasr, maknanya batasan. Sehingga makna ayat ini, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, tidaklah dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan yang paling takut kepadanya kecuali hanya para ulama saja. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Maka di dalam ayat ini lafaz innama yufidul hasr, maknanya tidak ada dari seluruh manusia dan makhluk Allah yang diciptakan yang paling takut kecuali mereka para ulama. Ini makna innama yufidul hasr. Seperti di tafsir surat Hujurat juga, innamal mu'minuna ikhwatun yufidul hasr. Maknanya tidaklah seorang mukmin kecuali di antara mereka harus saling bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka jika terjadi perseteruan, harus diislah di antara perseteruan dari dua saudara yang berseteru tersebut. Dan begitu pun lafaz innama yufidul hasr, contoh yang lebih konkret di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Umar radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal a'malu binniyat.
Maknanya, maka tidak ada amal-amal yang diterima oleh Allah kecuali dengan niat yang ikhlas. Dan lafaz setelahnya pun sama, yufidul hasr, wa inna malikulli imri'in manawa. Maka tidaklah Allah memberikan balasan kepada seluruh yang mengamalkan amal-amal soleh kecuali atas niatnya. Kemudian diterangkan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jika niatnya untuk Allah dan Rasulnya, diberikan pahalanya. Ini amalan dari innama. Wa innama likulli imri'in manawa yufidul hasr. Maka Allah akan memberikan sesuai. Tidaklah Allah memberikan dari amalan sesuai dari niatnya. Jika niatnya untuk dunia, imro'ah yang kihuha, maka diberikan apa yang diinginkan dari dunia. Jika menginginkan Allah dan Rasulnya, diberikan pahala dari Allah dan Rasulnya yang besar. Bismillah. Kemudian, mana pendalilan bahwa